gaya ngomong Bertarung sendiri. dengan gaya loh. Ngomong sendiri tidak direspon oleh junior. Yes. Tidak masalah. Nggak masalah Nggak karena masalah. gue lagi excited bagaimana EVOS mereka keluar dari sarangnya dari Very Pierre bisa fight dengan Box. Begitupun gue juga sedikit khawatir dengan NFT. Gue berharap mereka bisa maksimal setidaknya hashtag 5 bisa mereka dapatkan. Harap-harap ya. Dan Iya. kalau kita lihat dari Pochinki malah kosong. Ini benar-benar kosong banget untuk area Pochinkinya karena tidak ada Dewa United dan juga tidak ada DX yang bermain untuk di match kali ini. Grup A beristirahat dan hanya menonton saja dari rumah masing-masing. Sementara Box yang kalau kita lihat mereka masih melakukan looting-looting juga, belum banyak lootingan yang berhasil mereka dapatkan karena mereka mungkin tahu kali ya tadi sebelumnya mereka harus bertarung di Very Pierre, makanya mereka meminimalisir resiko, mereka mengambil rumah 12 terlebih dahulu. Ya rumah 12 tampaknya nggak ada pertarungan yang cukup intens dan ya Eagle yang mengamankan sisi Milta juga cukup aman. Tidak ada distract yang biasanya Void juga bakalan landing di tempat ini karena Void kemarin nggak lolos sama Aura. So nggak terlalu banyak fight yang terlalu berarti. 58 tim masih tersisa. Masih cukup alot nampaknya Cijeli. Ini 5 menit di awal. Masih alot-alotan aja karena juga biasa lah ya, namanya juga match terakhir untuk di hari ini pasti temponya akan sedikit lebih melambat. Mereka berusaha untuk memaksimalkan match yang ada gitu. Enggak juga sih. Apakah tim-tim yang di bawah mereka akan full offensive dan malah Red Face yang lagi oh enggak, ini delay yang tadi nampaknya. Red Face yang sudah di end baru keluar notisnya, malah Chow JR yang sedikit terdistract. Bagaimana di sisi masuk bunker, bebatuan yang masih bisa mengumpatkan dirinya dari tembakan-tembakan. Jersey yang tertangkap dan bakalan diketok-ketok dengan Panji Smith yang cukup terlock juga posisinya tergunting dan juga tidak bisa keluar dari mana-mana. Ini mimpi buruk untuk Skylights Gaming di awal-awal. Mereka sudah satu terhilangkan seorang Jersey dan Smith tampaknya bakal Sudah dipantau atau bisa Smith. nge-clutch. Smith, Oh masih bisa Smith. membalas Dan keadaan dan dua player dapat yang sekaligus dan Pichi nampaknya dengan cukup mudah dari arah sisi atas karena kalah darah tadi. Pichi the last man standingnya masih bertahan dan kayaknya nyawa-nyawa dari EAP bakal langsung dikonfirm nih, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Pichi apakah masih bisa menjadi playmaker untuk EAP? Masih bisa menghindar tembakan dari seorang Slayer, tapi hati-hati Pichi, Anda bakal dikepung oleh player-player Skylights dan itu dia, Skylights berhasil meratakan EAP. Gila, Pinky yang diam-diam nge-backstab begitu saja dari arah sisi belakang dan Slayer pinter tadi nge-baitnya ya, maju mundur walaupun sebenarnya tadi beresiko sih. Spotnya nggak bagus, terusannya flat ground, tapi memang Pinky cukup cerdas dan IQ gameplay diperlihatkan ada yang taunting. Terus ya, oke habis pelurunya. Ya panas, karena ini match yang terakhir. Soalnya kalau misalkan mereka buang peluru nggak masalah, masih bisa ngeluting kotak mayat, kotak musuh. Iya, Ya kan? sih. Jadi biar nggak mubazir dari kotak Iya. musuh, dia buang-buang dulu yang di awal. Jadi biar lebih puasanya secara ngelutingan. Dan Biar bisa maksimal. EVOS Boy lebih dari Pierre, tapi dari box nampaknya lebih mengarah ke scrapping ke atas. Dan Aerowolf cukup mudah untuk melakukan rotasi nampaknya dari arah jembatan kiri. Begitupun dari Bigetron Alliance, mereka juga sudah scrapping sedikit menepi ke arah bawah Pochinki. NFT yang masih belum bergerak, malah Livescape yang mengamankan sisi tengah. Bagaimana Gatka menjadi poros circle? Gatka menjadi poros circle, tapi menurut lu, kira-kira nih tebak-tebakan, Pochinki circle-nya kiri. kemana? Pochinki kiri. Iya, Pochinki kiri. Oke, kita akan lihat ya apakah circle-nya ke arah Pochinki kiri. Karena biasanya kalau circle seperti ini bakal rame perebutan tuh di Bukit Kentang. Iya. Terus nanti di Gunung Gorgopol juga bakal ada yang ngambil Iya. untuk ngamanin sementara waktu. Iya. Tergantung nanti circle-nya bakal ke atas apa ke bawah, apa ke tengah. Kalau benar Pochinki kiri sate padang lo buat gue ya. Iya, yang gitu dong. Oh. Usus saya butuh makanan. Ya lo itunya aja. Apa? Tupat, Tusuknya aja. tupatnya. Tupatnya aja. Kan lo Parah lebih, banget. Lebih butuh karbohidrat khusus lo. Astaga. Oke dari TA yang lo bahas juga Cijiri. Lo Ya. melihatnya apa kelebihan dari TA sih? Karena lo excited banget. Ternyata ini tim yang nggak boleh dilupain juga dari Vietnam. Nah iya dong, jelas. Kalau misalkan talent itu menurut Ya gue tunggu. Statistiknya di atas kayak yang lainnya apa lagi? untuk sementara waktu karena mereka dapetin WCD kemarin. Oke. Back to back, ya kan? Terus? Selain itu, mereka selalu pulang tanpa ada gimana ya ngomongnya? Mereka selalu pulang tanpa membawa gimana sih bahasanya?
selalu pulang membawa poin. Nah, itu bahasa yang benar. Ya, selalu pulang ya. Cuman memang dari apa ya, mereka tuh lebih ke arah permainan yang tabrak gitu loh, tapi nyisir dari samping atau enggak mungkin mereka mengambil tengah tapi enggak terlalu langsung melakukan fight dengan tim di sekitar mereka. Kalau seringkali yang gue lihat kayak gitu sih. Jadi cara penyisiran mereka yang cukup rapi, tapi positioning yang dilakuin kayak gimana, Ci? Sebenarnya agak barbar sih kalau talent ya. Oh, talentnya. Kalau Berarti talent tabrak aja. sama Mungkin kayak itu box gaming sih, mungkin itu jadi poin mereka. Mereka ya udah tahu kekuatan dari Indonesia yang mesti ditabrak. Kalau mereka menjaga sedikit aja tempo dan ritme, malah itu menjadi celah tim-tim Indonesia bisa memasukkan mereka satu demi satu. Mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin ritme permainan dari talent sama box tuh mirip sih 11-12 sama DX. Ya tim Vietnam deh, semua mayoritas begitu. Yang Offensif ya. Yang rapih dan sabar itu V Gaming sama EAP. Ya, V Gaming kelihatan sih, V Gaming karena mereka yang cukup dominan mendapatkan WWCD di round pertama. Jadi mereka terbukti juga kualitas untuk men-screeningnya. Kemudian individual skill player masing-masingnya juga keras-keras menurut gue. Ya itulah. Jadi ada beberapa tipe permainan, balik lagi seperti apa cocoknya sama masing-masing player. Kalau misalkan emang player-playernya barbar ya udah silakan aja. Tapi DX itu yang ini loh. Kayak Boom nggak sih? Boom ketika bermain di sisi tengah, kemudian juga bermain long range, mereka sulit untuk menjaga semua angle. Tetapi ketika mereka menyisiri safe zone, terus bermain close combat, ternyata mereka lebih rapi, ternyata dan itu jalan mereka mendapatkan WWCD malah lebih mulus dengan cara tersebut. Nah, karena untuk dari tukang tembaknya Boom itu sendiri kan ada Ponbit, ada Fokker. Ken juga. Fokker. Kan lebih ke arah ini sih IGL sih ya, lebih ke arah yang kayak ngarahin atau enggak yang kayak rotasi segala macam. Sama kalau Ikiar lebih mungkin ke arah support ya, tapi Ikiar juga dari segi mekaniknya lumayan sih. Nggak bisa dibilang kalah jauh sama Fokker dan juga Ponbit. Kayak terbukti kemarin pas yang paling keras itu dua ya. Untuk empower ya? Iya kalau empowernya, karena kita ngomongin secara statistik juga dari kemarin habis pempel ya kan? Yes, tapi ya memang semua peran dibutuhkan. Jadi ada yang ditugaskan untuk menembak, ada yang ditugaskan untuk menjaga sisi, kan untuk lebih menjaga player ini sih. Jadi lihat kanan kiri, jadi nggak terlalu fokus untuk nge-kill gitu. Yang penting ngejaga dua ini supaya aman. Tapi kan Ikiar juga ini, menurut gua otak dari Boom juga ada salah satu peran dari Ikiar sih. Oke, dan Red Alliance yang sudah terlihat dari mata seorang drone juga, tapi drone langsung berbelok sebelah kiri pun ada EVOS juga. Ini cukup rumit nampaknya yang ditemui oleh NFT. Harus memilih jalan rotasi yang ke kanan yang bakalan bertabrakan dengan BTR atau sebelah kiri dengan EVOS, tapi nampaknya berhenti dulu sejenak untuk mengamankan situasi dan kondisi lebih baik lagi. Begitupun dari Bigetron Red Alliance, nggak terlalu terburu-buru mereka untuk menekan ke arah tengah, lebih mengamankan kompon di sekitaran Pochinki bawah ini kalau gue lihat. Ya, yang dekat-dekat sama Gatka ya. Pokoknya kalau ladang gandum kayak gini udah sekitaran Pochinki lah. Pochinki dan Gatka, kan berdekatan sekali. Dan mungkin dari setupnya BTR itu mereka yang bakal berusaha untuk memotong rotasi dari tim yang lagi melakukan rotasi flat ground. Sementara EVOS yang sudah harus kehilangan seorang red face nampaknya membuat mereka bermain lebih berhati-hati juga, nggak bakalan lebih ugal-ugalan. Dan kalau misalkan kita lihat EVOS seperti yang mereka seperti yang mereka mainkan di Sanhok, mereka fokus ke arah rotasinya, mendapatkan circle, lalu mereka mengkontrol late gamenya seperti itu. Apakah nanti mereka akan bermain seperti hal yang tadi mereka lakukan atau enggak, karena bisa dibilang udah cukup terbukti efektif ya. Namun di sisi yang lain, nah ini dia nih talent ya, yang kita bilang selalu barbar, langsung saja sudah mulai membuka tembakannya ke arah depan dan membalaskan sebuah granat dari arah depan. Peu seorang diri dan malah Flippy yang harus di backstep oleh Lizer. Oke, masih bisa bangkit nampaknya dari seorang Flippy, juga sudah di set up smoke dari seorang PO juga, tapi nampaknya nggak bagus dari Talent All Star. Sedikit memberikan gangguan ke arah NFT juga tepat di depan mata mereka, dan NFT sedikit menjaga ritme untuk mundur dulu karena menutup angle dari segi low groundnya. Masih bisa ada harapan untuk Flippy dibangunkan kembali, dan EVOS yang tertangkap kali ini dari seorang mid laner. EVOS yang malah harus aware dari arah sebelah kiri angle mereka. NFT menjaga jarak lagi, menjaga space lagi, kemudian juga Ramones dan Drone disengage begitu aja. Hampir semua tim bubar, tidak ingin melanjutkan peperangan mereka karena circle sudah lebih mengerucut lagi. Ya, bubar ya. Bahkan tadi Microboy yang berhasil di take down pun nggak dikonfirm menjadi poin, membuat NFT dan juga Talent All Stars lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan nih. Karena kalau misalkan udah seperti ini, telat mendapatkan checkpoint itu bakal menjadi mimpi buruk atau bisa dibilang kayak jadi bumerang untuk tim itu sendiri. Sementara NFT yang lagi melakukan rotasi mungkin akan berusaha untuk mencapai titik tengah. Oh no,
Compound yang dia inginkan sudah didahuluin sama talent. Ini udah bener-bener siapa cepat dia dapat. Tapi ternyata di sisi lain juga sudah ada box yang bakal bertemu dengan BAT. R2K kali ini berhasil untuk mendapatkan satu. Trading knock terjadi lagi dan lagi. Quadro. The last man standing. Mampukah melakukan clutch close combat. Tembakan ke arah depan. Marco. Barrelnya terlalu sakit dan membuat Box Gaming mengumpulkan poin yang banyak. Iya, bagaimana kerjasama tim antara Marco dan juga Tigan. Marco ngelock sebelah kanan, Tigan sebelah kiri, tapi harus ada body system yang dilakukan oleh Break dan juga Soas. Dan kembali lagi dari arah Genesis Dogma yang ditabrak oleh seorang Peo. Cukup struggle tadi yang seperti Cijelly bilang NFT karena ingin mengambil spot yang mereka tepati, tapi drone tertangkap dari Livescape. Benar-benar nggak bagus untuk NFT. Mereka struggle harus bagaimana meregroup dan adanya tembakan balik dari seorang Daybot melock juga masing-masing posisi dari player Livescape. Audrey lebih mundur lagi untuk mencoba menyelamatkan dari seorang Toms, begitupun Kato dan maybe pun sudah sedikit mendekat lebih mengcover refrag dari arah Genesis Dogma. Oh, Yuhai ketemu dengan EVOS. Ini adanya El Clasico juga di tengah jalan. Ya, derby Indonesia ya yang bakal bertemu juga, tapi fokus kamera masih ke arah Genesis Dogma, Livescape dan juga NFT. Peo yang mungkin agak sedikit terjebak posisinya di bawah sana, hanya ada smoke juga yang bisa menyelamatkan dirinya untuk sementara waktu. Demot sudah menyadari keberadaan dari Peo itu sendiri, mobil juga sudah mulai berasap. Mungkin dari NFT teman-teman yang lain sudah mencari checkpoint yang lebih baru. Tapi Pepeo masih punya PR, gimana caranya nih? Dia harus keluar dari neraka ini. Oke, dari Nichil sudah keluar juga. Bagaimana dia berada di sisi low ground gak terlalu bagus. Dan Kato menjaga sisi angle yang paling rumit menurut gue. Cukup sulit turun ke bawah, tetapi T-Bot benar-benar bakalan fokus lo ke arah Livescape sih. Karena Livescape ngumpul di satu titik yang sama. Nichil sedikit masuk ke dalam kompon di mana itu cukup terbuka dari arah sebelah kanan dan juga kiri. Skylets Gaming yang baru terpantau CCTV kita nampaknya bakalan menyulap tetap masuk ke arah utara circle karena Morph siap siaga menyambut kedatangan mereka. Ya, sudah ada Morph dengan dua playernya. Morph berapa player tadi? Morph Dua yang kan? terpantau sih Jacques doang tadi, tapi gue Jacques, Ezreal doang ada. kan? Dua orang ya kalau nggak salah. Gue nggak terlalu lihat bagaimana dari Morph, begitu dari SG yang sudah menyisakan dua karena Smith tadi jersey sudah tertangkap di daerah Stalber apa shooting range nih. Ya pokoknya di area yang terbuka tadi ya. Yes. Dan sementara dari Slayer dan juga Pinky mereka masih punya PR atau tugas yang cukup berat. Masuk ke circle 5, jarak 500-600 meter itu bisa dibilang agak cukup jauh sih. Karena kalau misalkan mereka udah nyampe bibir zona pun bakal ada banyak sekali halangan-halangan dari tim lain yang sudah menjaga pinggiran-pinggiran zona. Oke, dari Livescape mereka sudah meregroup lagi, nampaknya sudah mempersiapkan bagaimana arah rotasi 25 detik lagi. Blue Zone bakalan bergerak. Dari Microboy sudah berdiam diri juga bagaimana punggawanya satu demi satu diculik oleh beberapa tim. Yes, KF dan Redface yang nampaknya menjadi pemain barisan paling depan sudah dihilangkan, menyisakan Laser dan Microboy. Dimana ini kayaknya gameplaynya bakal menjadi gameplay long range. Dan Circle pun sudah mengerti lagi. Gue masih aware dengan NFT sih, karena NFT poin penting banget untuk match terakhir ini. Ya, karena mereka harus bisa keluar dari zona tidak aman. Namun kali ini yang tidak aman juga ada RRQ yang harus bertemu dengan Victim. Sementara mereka lagi berusaha untuk masuk ke dalam zona. Berarti Rocky yang diutus untuk menjaga Mort di sini dan juga Mort berusaha untuk menahan Rocky supaya tidak bisa bergerak terlalu jauh. Dan granat lagi kali ini yang mungkin dimasak oleh seorang Mort bakal dikokang dilemparkan dan harusnya nggak connect sih untuk Rocky. Masih bisa berlindung juga di belakang sana. Mort punya tugas yang cukup berat untuk menjaga seorang Rocky. Tapi pintarnya dari Victim, mereka nggak akan stuck di tempat yang sama. Hanya dilepaskan ke Rocky saja untuk menjaga rumah yang di sini. Yes, dilepaskan ke arah Rocky dan Mort cukup bingung juga, smoke di setup cukup banyak dan BTR bertemu dengan Box yang dimana dia bersinggungan satu demi satu couplingnya. Tapi dari Yuhai bakal menjadi pemain barisan paling depan untuk ngelock pergerakan dari Break yang menjadi pemain kunci juga untuk Box Gaming. Luxi seperti biasa menjaga sisi luar karena memang ini tipikal pemain jarak jauh dan adanya juga laser tertumbangkan dari seorang Kelsey tadi. Benar, sudah terjadi banyak sekali pertemuan player. Waduh, ternyata Rocky manggil abang-abangnya nih. Genfos dipanggil untuk melakukan backup ke arah depan. Mort masih bisa berlindung di belakang sebuah broken wall. Di sisi lain, BTR lagi berfight dengan Box Gaming juga. Namun granat dari Rocky benar-benar on point dan menumbangkan seorang Mort. Ini bakal susah sih untuk di backup sama teman-teman RRQ lainnya karena teman-temannya yang lain sudah dapetin zona. Ya mungkin Mort menjadi
support yang paling belakangan juga membiarkan teman-temannya masuk, tapi BTR Luxi sedikit masuk memberikan penetrasi juga, tapi break cukup running di situ diiringi dengan seorang Ryzen. Di sisi kanan ada Yuhai dan juga Zuki, tapi Luxi tertangkap oleh break, nggak terlalu bagus, dan Soas masih menahan dirinya juga. Begitupun dari Tigan di arah sisi tengah berusaha untuk mendapatkan dari seorang Marco, dan Soas tertangkap. Luxi pun dipulangkan ke arah lobby, nggak bagus untuk Red Alliance. 3 lawan 4, 3 lawan 2 kali ini. Tigan break maju beriringan untuk ngelok dari Zuxi, tapi cukup erat dan Zuxi sampai kapan dia harus menahan sakitnya karena Yuhai memberikan maju yang cukup intens kali ini. Ya, sedikit terlambat tapi seenggaknya masih bisa menyentuh kawannya untuk sementara waktu. Yuhai masih mencari-cari kembali dua player dari BTR, menggunting kiri dan kanan. Salah satu player dari box, Marco, masih tersungkur di belakang sana dan kayaknya akan menjadi sandra untuk BTR. Namun, last man standing dari box di depan sana juga sudah mulai memasak sebuah granat. Ryzen menyadari akan keberadaan salah satu player di depan dan ternyata granatnya malah makan temennya untuk sesama box gaming. Break tanpa dance kali ini melemparkan granat ke arah atas, namun ternyata kameranya bergeser. Please, kamera jangan bergeser terlebih dahulu karena cukup intens tadi bagaimana fight yang terjadi dilakukan. Dan break, dia bagai ular yang di balik pagar bunyinya ser menabrak dari seorang Ryzen dengan satu Fred granat dan langsung di finish begitu saja. Masih menyisakan dua player dari Red Alliance dan Zuxi bakal menabrak dan diiringi dari seorang Yuhai. Bye di balik-balik broken wall dengan jump shot dan di finish dengan seorang Zuxi di balik-balik celah dari broken wall. Red Alliance memenangkan fight tersebut. Yes, box gaming diratakan oleh Red Alliance. Namun sayang sekali Red Alliance harus kehilangan dua playernya di circle kelima ini. Ini akan sedikit memberatkan, tapi no problem. Zuxi dan Yuhai, dua combo wombo yang kemarin berhasil untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di match Miramar waktu itu. Yes, mereka dapat circle. Ini nggak menutup kemungkinan mereka mendapatkan WWCD kembali, menambah lootingan juga yang didapatkan dari box dan juga rekan-rekan Red Alliance yang lain. Berharap adanya late game yang bisa mereka mainkan. Nichio yang tertangkap dari Alter Ego yang cukup tersengat dari dua area yang berbeda. Lizard mendapatkan check yang paling kecil, sudah buka set smoke up karena Red Alliance pun nampaknya bakalan coba ngelok ke arah mereka. Alter Ego yang sangat amat struggle, pusing 7 keliling, hanya mengandalkan vehicle saja dan juga set smoke up. Tapi Genesis Dogma membangun setup yang sangat amat rapi dan Rifescape pun tertangkap satu demi satu oleh Booms. Ya, apakah Alter Ego bisa keluar dari jeratan maut ini? Karena kalau misalkan smoke-nya habis, itu pasti bakal dibombardir. Bener aja udah ada satu bom yang meledak di depan muka Hazelnuts. Daybot lagi-lagi dengan granat yang begitu on point dan super Una lagi-lagi berusaha untuk melemparkan balasan granat dengan molotov. Sela smoke kembali di pop out oleh player-player Alter Ego guna memperpanjang nyawa mereka di tengah-tengah ladang. Yuhai lagi-lagi dari sisi lain berhasil mendapatkan salah satu player dari 2E atau Eagle, blind spray through the smoke, dan zona kali ini berada di open field. Bisa sih Red Alliance dapat di Tenggara, mereka nggak terlalu fokus sama siapa-siapa, hanya 2 Eagle saja. Kemudian juga mendapatkan sisi high ground, semestinya ini chance yang cukup besar untuk Red Alliance walaupun mengandalkan dua player saja. Dan ada tapi yang dilakukan oleh Zuxi, begitu saja yang sangat amat akurat mendapatkan satu kill ke arah Eagle. Dan di sisi atas pun cukup alot antara Lifescape dan juga Talon All-Star. Tapi Booms bakal menyelinap dengan pergerakan kedua tim tersebut dan nampaknya ingin menculik satu demi satu yang bisa dia lihat. Tapi Lizard sudah berani keluar dari shake yang dia miliki, ingin membombardir juga. Bagaimana posisi yang struggle masih dimiliki oleh Alter Ego. Susah itu Super Una untuk bisa keluar dari area tersebut karena terjepit dari kiri dan kanan. Namun player-player dari Talon pun terkena granat-granat yang begitu tajam dan Genesis Dogma bakal langsung menerabas ke arah dalam karena dia tahu masih ada satu player lagi di depan sana. Batu sandungan yang harus dia musnahkan. Super Una sudah membuka sebuah fortingan, masih berada di dalam smoke dan sudah mulai ditembaki bertubi-tubi oleh seorang Booms. Langsung ada tembakan dari sisi kiri. Daybot lagi-lagi berhasil untuk mengamankan satu player. Extra kill point untuk Genesis Dogma. Yes, kembali lagi dari sisi tengah. EVOS yang tersandwich nampaknya nggak terlalu bagus. Dari arah Genesis Dogma pun cukup fokus nampaknya ke arah sisi tengah EVOS. Tapi yang cukup alot lagi-lagi dari Lifescape ke arah TA. Yang dimana ini Lifescape kalau membombardir ke arah TA, tim Indonesia stay dengan 4 tim yang tersisa. Oke, we'll see apakah Lifescape bisa menerabas pertahanan dari Talon All Stars karena granat lagi-lagi dilontarkan terus-menerus oleh mid lane berusaha untuk menahan posisi dari Lifescape, tapi Lifescape kayaknya lagi nungguin sampai smoke-smoke-nya habis. Namun TA lagi-lagi sudah mulai menarik mundur, nggak mau terlalu tergesa-gesa bermain di bagian rumah jamur. Tapi Lifescape ini benar-benar sabar banget ya. Dia nungguin timing dan momentum, akan bergerak beriringan dengan blue zone-nya. Audrey sudah memegang sebuah Tommy gun di tangan dan mereka nggak mau terlalu terbuka untuk menghadangi
talent. Yes, dan ini Red Aliens yang paling cerdas, high IQ gameplay diperlihatkan bagaimana membiarkan TA dan juga Livescape terlebih dahulu, begitu pun dari Genesis Dogma dan juga EVOS untuk fight lebih intens dan Zuxi nampaknya bakal mengambil momen dari arah yang paling depan. Sudah melihat pergerakan dari TA yang mengamankan sisi tengah juga dan Yuhai bagus banget dia mengcover dari sisi high ground. Ini kerjasama yang luar biasa, tapi dari TA mereka cukup aman di balik-balik vehicle yang sudah tereksplod, tapi Microboy nyaris tadi bagaimana bombardir yang terus-menerus dilakukan oleh Genesis Dogma dan sudah meri grup 4 cukup sulit, cukup struggle bagaimana Microboy pun dan laser sudah terbakar panas dan selesai sudah. Genesis Dogma yang lebih unggul di sisi selatan circle. Yes, Genesis Dogma berhasil mendobrak pertahanan dari EVOS yang hanya tersisa 2 player saja dan ternyata Yuhai pun tertembak dari sisi yang lain. Positioning dari Yuhai dan Zuxi terlalu jauh, jangan sampai mereka terkenal kalau misalkan mereka memang mau mengamankan WWCD. Namun kali ini yang cukup menarik, Genesis Dogma masih bertahan dengan 4 player yang ada. Ada satu mobil yang sedang berusaha untuk menerabas ke arah dalam dan talent rata sudah posisinya. Livescape berhasil mendobrak pertahanan dari talent. Oke, ini mengerikan bagaimana Red Aliens yang hanya menyisakan 2 player saja, mereka harus try hard melawan 4 player dari Genesis Dogma dan juga 3 player yang masih tersisa dari Livescape dan maybe mencoba nge-flank ke arah Yuhai. Semoga Yuhai bisa membaca, begitupun dari coveran Livescape nampaknya bakalan cukup mudah mendapatkan dari seorang Yuhai. Tapi Zuxi mendapatkan satu pemain dan ini informasi yang cukup akurat bisa didapatkan oleh Livescape. Maybe yang diam-diam melihat pergerakan dari Yuhai, adanya lemparan molotov untuk sebagai trap ke arah Yuhai juga. Audrey, Kato nampaknya belum terburu-buru untuk ambisius mengambil nyawa Yuhai. Ini sih yang Rapi ya, Livescape ya. kemungkinan jadi third party sih Gede sih. Ini BTR yang bakal ketemu sama Livescape terlebih dahulu dan Ini ada yang- kemungkinan Gede yang bakal bisa dapetin keunggulan. Soalnya tuh kalau lu lihat ya, posisi dari BTR terlalu jauh, terlalu berjauhan, bahkan kali ini udah ketahuan ditembakin. Itu Sulit. dia, nggak bisa. Sulit Nggak nampaknya. bisa. Memang dari Livescape pun sangat amat rapi. Mereka cukup sabar, nggak terlalu terburu-buru ke Yuhai. Dan ini yang menarik adalah long fight antara Livescape 3 versus 3 melawan Genesis Dogma. Yes, bener banget. Good newsnya adalah Indo Pride dan ini adalah 2 tim yang berhasil menyabet title champion season 3 dan season 4. Genesis Dogma versus Livescape. Yes, gokil anjay. Indonesia hari ini selagi bagaimana sama kedudukannya antara Vietnam dan Indonesia. Berharap besok lebih manas lagi untuk tim-tim Indonesia. Livescape Audrey sudah merefresh badannya lagi dengan supply box yang dilakukan dengan helm level 3 dan armor level 3. Tapi set smoke up cukup rapih dilakukan dari seorang Audrey, tidak terlalu terburu-buru begitu pun dari Kato yang setelah the box posisinya ingin mengambil celah dari sebelah kanan dan maybe cukup apik juga dari area sebelah kanan yang gak bagus malah dari Boom dan juga Daybot yang mengandalkan 1 titik saja. Berkumpul di sebuah satu fortingan ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu bagus kalau misalkan ada 1 granat yang masuk, Masuk. itu bakal Tuh. dapetin buy one get one free. Tapi kalau untuk sementara waktu posisi Satar. dari GD nampaknya ada Satar yang bakal bisa melindungi dari sisi yang lain. Sementara waktu Nichil yang sudah mulai melempar kembali granat ke arah depan, tembakan sudah mulai dibuka. Belum melihat adanya player yang bisa terjun, tapi ternyata malah Kato yang harus tertangkap terlebih dahulu di depan sana, menyisakan 2 player aktif lainnya dari Livescape dan mereka semua bermain dengan sangat hati-hati. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Molotov dilemparkan untuk membatasi pergerakan dan lagi-lagi Kato pun diamankan. Mobil sudah mulai meledak juga. Ini membuat pertandingan semakin sengit antara Genesis Dogma dan juga Livescape. Oke, dan kembali lagi dari Daybot menjadi pemain paling pintu paling depan. Nichil pun sulit nampaknya untuk di revive terlebih dahulu, tapi 2 versus 2 maybe yang nyaris tertangkap masih bisa berlindung di balik-balik vehicle yang sudah tereksplod. Dan yes, tinggal menunggu momen Satar sudah membuka badannya karena Blue Zone pun sedikit menjepit ke arah dia. Dan ini proning tembakan yang cukup intens dari masing-masing player dilakukan. Spray down, spekulasi masih dilakukan, tapi masing-masing player masih mengamankan dirinya di balik vehicle dan juga di balik gundukan-gundukan low ground. Siapakah yang akan memenangkan fight panjang ini? Blue zone-nya ya masih belum kena dari player-player GD, masih bisa bertahan dan masalahnya ini posisi mereka depan-depanan. Siapapun yang ketangkap terlebih dahulu, ini bakal membuka sebuah jalan dan itu dia Livescape. 1 player berhasil ditangkap tapi Daybot dengan kawannya masih belum membuka pergerakan untuk langsung maju ke depan sana. GD masih sedikit menahan karena mungkin ada 1 player yang akan berusaha melakukan healing terlebih dahulu dan ini adalah momen terakhir kita. The Ini- last dance antara 2 tim. Audrey pun tertembak dan Genesis Dogma win the fight. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Genesis Dogma. Ini yang gue suka dari Genesis Dogma, mereka nggak lengah